Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Ya, jadi perkenalan dulu, nama saya Wahyu Armanda. Ya, teman-teman tuh biasa menyebut saya dengan sebutan Wahyu. Wahyu ya. Gitu ya. Asal saya ini Bang dari Tandem Hilir 2. Ya, tepatnya di Kampung Tanjung Anom, Gang Rejo. Nama Wahyu ya. Iya. Tapi Wahyu yang sebenarnya udah terputuskan. Iya. Benar. Oke, Wahyu ya. Iya. Berarti dulu kuliah di di Setai Asuna. Asuna ya. Iya. Udah tamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah kita kisi-kisinya kan tadi ada kisah lah sebelum kuliah kan. Iya. Kuliah di keagamaan dan sekarang alhamdulillah bisa mempraktekkan ilmu tersebut kan. Sekarang bisa dengan ilmu yang dimiliki itu bisa berbagi ilmu dengan yang lain gitu kan, mengajak orang kepada kebenaran gitu. Nah sebelumnya kan latar belakangnya tadi juga dari SMK ya kan jauh gitu, maksudnya SMK otomotif lagi kan, tiba-tiba udah kuliah yang latar belakangnya agama, di sana juga diwajibkan hafal Quran. Tentunya kan ada hal yang menarik gitu. Jadi sebelumnya kepikiran kuliah di keagamaan nggak? Maksudnya ya kan kuliahnya Masya Allah gitu. Jadi untuk pertama-tama kalinya ya Bang, saya ini dulu basicnya bukan di keagamaan. Nah dari SD itu saya itu dari SD negeri, kemudian masuk SMP juga saya itu negeri, kemudian masuk SMA-nya di SMK, saya masuk di kejurusan otomotif gitu. Jadi itu sama sekali nggak terbayang untuk menyambung perguruan tinggi kuliah. Nah karena prinsip kami ketika selesai dari studi SMK, ya kita langsung ke lapangan, langsung kita menjadi kayak saya kan otomotif menjadi mekanik gitu, langsung terjun ke lapangan. Biasa jadi kan selesai tamat langsung kerja. Moto SMK gitu. Itu langsung kerja kan? Langsung kerja. Oke. Dari kecil pun bukan yang basic sekolahnya pun agama kan? Negeri atau juga umum gitu. Nah mungkin dari SMK itulah awal kisah tadi kan sudah sebelumnya kita ngobrol ya. Berada di kalau kita singkat Bali ya. Balapandi ya. Nah mungkin bisa diceritakan kok bisa gitu. Tapi ya berkaitan sih. Cuman kan nggak semuanya setiap yang di jurusan itu lari ke situ kan. Jadi awal mulanya itu kenapa saya itu mungkin tertarik pada balap liar, karena kita di lingkungan yang bisa dibilang itu bukan pesantren, lingkungan luas di masyarakat. Kita itu banyak pergaulan bebas, gitu. Jadi teman-teman itu banyak beraneka ragam. Ada dari mereka itu yang mabuk-mabukan, ada yang dari mereka itu main judi, ada yang dari mereka itu dia suka sabu-sabu, dan sebagainya. Nah jadi di antara teman-teman ini saya itu berpikir bagaimana saya ini memilih suatu suatu hobi yang enggak memudorotkan ke depannya gitu. Nah, jadi kemudian ada lagi suatu hobi pada anak-anak muda itu diantaranya itu tadi balap liar. Jadi kayaknya kalau pacaran kayaknya udahlah enggak lah, nanti kalau bagaimana nanti kalau terjadi yang begini kan takut buat malu keluarga. Gitu. Nanti kalau mabuk-mabukan juga nanti kayak mana kata orang tua kan gitu. Dan juga kayak tadi sabu-sabu dan sebagainya. Nah, jadi saya putuskan itu untuk mengambil suatu hobi yang tidak berakibat di masa depannya. Gitu, yaitu tadi ke otomotif, tadi ke balap liar. Nah, meskipun kalau dibilang tuh hobi balap liar ini adalah hobi yang mahal. Hobi yang mahal. Karena dia membutuhkan biaya yang nggak sedikit, banyak. Nah, membutuhkan biaya yang banyak. Karena itu ketika saya di SMK itu kelas 1 SMK, kelas 2, kelas 3 itu sudah mulai. Sudah mulai kita menggeluti untuk kereta gitu. Otomotif.
balap liar. Kita ya ikut sama teman-teman sampai kita itu punya grup gitu, punya komunitas. Iya. Nah, punya komunitas yang mana komunitas ini ya kita ya ketika ada acara gitu, ada event-event gitu kan, kita ikut. Gitu, ataupun balap liar itu yang memang dia itu betul-betul liar gitu. Iya, betul-betul liar. Gitu. Nah, jadi ketika di akhir kelas 3 SMK, nah di kampung saya ini ya dibangunlah sebuah masjid. Nah, masjid ini dari Yayasan Arisalah. Ya, Sunnah Arisalah. Dan alhamdulillah ketika itu ya ada seorang dai yang diutus juga untuk mengurusi masjid tersebut. Nah, Masjid As-Sunnah ini. Ya, yang mana beliau ini Masya Allah. Pertama kali saya masuk ke dalam masjid itu, ya saya sholat di situ, sambutan dari beliau ini Masya Allah. Bisa dibilang saya ini berubah itu karena dari akhlak. Akhlak yang baik dari ya, seseorang yang mengajak kepada kebaikan. Iya. Nah, beliau adalah Ustadz saya, Ustadz Supriyadi, Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah melindungi beliau. Ya, jadi ketika itu saya sholat di masjid ya As-Sunnah. Kemudian beliau setelah selesai sholat, beliau menyapa saya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dan ketika itu saya tersentak karena kita ya kan orang-orang muda ini nggak ada orang yang mengucapkan salam. Iya, betul. Nah, di dunia luar itu nggak ada, jarang sekali orang yang memulai. Asing ya. Ya, mengucapkan salam itu sangat asing sekali. Ketika itu saya jawab juga Waalaikumsalam. Kemudian beliau melanjutkan, gimana kabarnya? Langsung dengan senyuman, dengan kehangatan beliau menyambut saya. Dan ketika itulah saya tersentuh hati saya. Kok ada orang seperti ini baiknya? Kok ada manusia yang akhlaknya baik sedemikian? Nah, dari situlah saya mulai ya dekat dengan beliau. Mulai dekat dengan beliau, mulai mengikuti pengajian-pengajian ya. Meskipun ketika itu ya kita juga masih hobi balap liar. Nah, kita masih hobi balap liar, cuman kita juga hadir di pengajian-pengajian ya yang diisi oleh Ustadz Supriyadi. Oke. Sebelumnya nih kita cerita dulu di dunia balap liar itu ya. Itu kan pertama ya hobi mahal. Iya. Kalau urusan keuangan kalau dilihat lah ya kan ke sekolah kan lu berpenghasilan ya. Iya. Itu ngabisin duit siapa sebetulnya? Ya kalau bisa dibilang ya uang itu ya ada sebagian kita sama orang tua. Ada juga karena memang itu hobi sendiri, ya kita berusaha sendiri. Oke. Kita nabung ya gitu. Ya kita kerja sampingan lah begitu, yang menghasilkan uang. Ada ini nggak? Ada Begitu. yang sampai bukan nyusahin lah, ngerugiin maksudnya. Iya, uang SPP-nya nggak dibayarkan atau misalkan dia jadi bohong sama orang tua gitu. Kalau untuk itu alhamdulillah belum pernah saya. Yang lain lihat kawan-kawan yang lain gitu. Kalau teman-teman yang lain ya ada sebagian yang begitu. Ya gara-gara hobinya ya yang salah, jadi berakibat di sekolahnya terlantar. Gitu. Jadi dia ya berbohong pada orang tuanya, mengatakan SPP-nya udah dibayar, padahal belum. Ya itu gitu. Karena kan ngabisin duit banyak kan. Iya. Nah, kemudian di dunia itu kira-kira apa maksiat-maksiat yang banyak terjadi gitu di balapan liar itu? Ya, kalau di balapan liar ini, ya Bang ya. Yang pertama itu ya maksiatnya ini yang pertama itu ya lalai dalam waktu. Nah, lalai dalam waktu sehingga kita itu terlalu sibuk, terlalu fokus di balap tersebut, di balapan liar. Nah, sehingga ya banyak yang mereka itu yang balapan liar ya mereka itu nggak sholat, nggak apa gitu kan. Mereka cuma fokus di ya bidang tersebut aja. Begitu. Dan yang kedua itu kemaksiatan yang kedua adalah ya tentunya kalau kita ketika balapan itu ya di situ tentunya ya mengeluarkan dana, biaya. Nah, kita bisa disebut dengan taruhan lah begitu. Taruhan. Taruhan. Ya, taruhan dan itu nggak sedikit. Gitu taruhannya. Ya, jadi kalau pas menang, ya kita buat senang-senang. Kalau menang, kita bagi-bagi, kita happy-happy. Itu uang taruhannya tim juga, maksudnya iya, misalkan taruhan sejuta nih misalkan. Iya. Itu patungan semuanya. Iya, dari teman-teman. Gitu, dari teman-teman, ayolah berapalah dari kamu, gitu.
Jadi patungan sampai terkumpul, barulah kita deal mainin gitu. Iya. Itu dulu modelnya gimana? Model drag? Kalau untuk yang pertama-tama kali kita balap liar, yang itu nggak resmi gitu kan. Ya, dia nggak resmi dan ya sering kalinya itu dikejar-kejar sama polisi. Kalau yang nggak resmi ini kan ya namanya nggak resmi ya kan. Iya. Ya merugikan inilah untuk kesadaran kita nih, balapan liar ini kira-kira siapa aja yang dirugikan di jalan itu? Ya, yang pertama itu yang dirugikan tentunya pengguna jalan. Ya, pengguna jalan ini sangat dirugikan. Kemudian ya meresahkan masyarakat. Karena suaranya nih bising gitu. Sampai-sampai ya pernah kita itu coba-coba itu kan, gas-gas gitu kan. Ya sama masyarakat itu diteriakin gitu. Iya. Nah, diteriakin suruh pergi, jangan di situ karena mengganggu gitu. Apalagi kalau malam-malam kan, saat mereka tidur gitu. Oke. Habis itu selain itu apa lagi? Ya kan mungkin bisa mencelakakan diri sendiri bisa kan? Iya. Ketika balap itu orang lain juga ya kan? Iya, mengganggu. Berarti ya sebetulnya banyak ya hal-hal yang mengganggu, merugikan yang tidak disadari oleh pelakunya kan? Iya. Nah kemudian apa lagi kira-kira hal-hal yang itu adalah kerusakan gitu di dunia tersebut? Iya. Jadi ya sebenarnya kalau kita ya kaum pemuda ya kan, para pemuda ini pinginnya itu yang happy-happy aja. Iya. Senang-senang tanpa memikirkan sebab akibat dari perbuatan tersebut. Ya salah satunya tadi ya tentunya merugikan diri sendiri, orang lain, ya, pengguna jalan, kemudian juga merugikan orang tua. Nah karena sebagian ya uang yang didapatkan itu ya dialihkan ke hobinya tersebut, balap liar. Nah maka dari itu ya kalau kita pikir-pikir itu nggak ada untungnya. Balap liar itu ya hanya merugikan, kesenangan sesaat dan tidak akan ya memberikan manfaat yang selama-lamanya. Tapi yang resmi pernah ikut juga? Ya pernah juga kita ikut. Kalau ketika resmi kan namanya resmi ya? Iya, diadakan event-event gitu kan, ya resmi kita ikut gitu dan banyak sertanya. Oke, itu banyak juga tuh perkumpulannya yang balap liar ya? Ya kalau perkumpulannya banyak, Bang. Ya banyak dari grup sana, ya kan dari grup kampung sebelah gitu. Jadi sebenarnya selain balap liar juga ini ya mempertaruhkan uang tadi, judi tadi, juga dia mempertaruhkan harga diri. Nah, ketika balap liar ini ya harga dirinya tadi kalau dia kalah nanti dia aja di belakang, gitu direndahkan, ya keretanya nggak kencang dan sebagainya gitu, mekaniknya nggak pintar dalam olahnya dan sebagainya. Nah makanya dia bukan mempertaruhkan cuma uang aja tapi harga dirinya tadi yang mahal. Pernah ada ini nggak lihat kejadian langsung yang misalkan kecelakaan segala macam lagi kayak gitulah, lagi balap liar gitu? Iya, ada. Pernah yang dirasakan dulu? Iya pernah. Kita pernah melihat dan itu teman ya, teman saya sendiri ya. Ketika ini belum mulai, dia masih tes gitu kan, balap sendiri gitu kan. Ya rupanya kodarullahnya itu ada mobil di depan. Nah, jadi dia elakkan dan masuk ke paret. Oh gitu. Iya. Kalau yang parah-parah gitu? Yang parah-parah, ya kalau dia secara langsung belum. Tapi gimana kalau melihat, kan nggak melihat secara langsung, tapi kalau kejadian dengan itu nyambung ke perasaan itu gimana gitu? Ya rasanya apakah ada rasa takut gitu, akhirnya berpikir atau gimana? Ya tentu kalau rasa takut itu ya tabiat gitu kan, jatuh apalagi nanti sampai patah, ya kan sampai ya kepalanya itu bisa sampai pecah kan, ada yang gitu, ada yang berserakan dan kemana-mana gitu dan sebagainya. Tentu saja kita takut, cuman namanya juga sudah hobi kan, itu resiko gitu kan, apalagi para pemuda ini kan, ya dia itu gimana ya, dia itu siap ya menanggung resiko gitu.